Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjabarkan ide usaha menggunakan bisnis model kanvas. Untuk membuat dan melakukan sebuah usaha, diperlukan rencana yang matang dan jelas dari segala aspek. Entah itu bisnis sendiri seperti kuliner, fashion, edukasi, dan lain-lain. Maka dari itu, harus membuat perencanaan yang matang sebelum melakukan usaha agar produk atau jasa dapat laku keras. Kita juga harus mengenal bisnis model kanvas dalam perencanaan. Bisnis model kanvas ini membantu mengatur dan merencanakan usaha bahkan dari dasar. Bisnis model kanvas merupakan strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen dan membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Di dalamnya, Alexander menjelaskan elemen-elemen penting dalam perencanaan bisnis. Di sini kami akan menjelaskan perencanaan bisnis kami, yaitu kreasi suka-suka menggunakan metode bisnis model kanvas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Sofiansyah dari Sasar Jepang, dan kelompok saya, kelompok 10, ingin melanjutkan penjelasan teman saya. Pada era modern ini, banyak orang yang memulai bisnis dengan kreativitas yang dimilikinya untuk bersaing dengan para pembisnis yang sudah terlebih dahulu terjun ke dalam dunia bisnis yang semakin berkembang. Bunga selalu dibutuhkan dalam setiap acara karena kebanyakan orang menyukai bunga. Dan kami akan membuat kekreativitasan dari bunga menjadi bunga buket yang bermodalkan kecil tetapi menghasilkan untung yang banyak, dan di dalamnya bukan hanya terdapat bunga saja tetapi juga ada karangan, bentuk karangan yang isinya itu snack, makanan ringan, dengan harga yang tidak menguras isi dompet siapapun, dengan tampilan buket yang kami buat seunik mungkin dan selucu mungkin, atau dengan sesuai dengan keinginan dari para konsumen. Yang pertama adalah satu, customer segment atau konsumen. Di sini saya mematakan dari pain atau masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Yang diambil ialah mahalnya buket bunga yang beredar di pasaran dan tidak pas untuk kantong pelajar. Seperti contohnya pada saat wisuda atau kelulusan sekolah, banyak sekali pedagang yang memanfaatkan momen tersebut untuk menjalankan dagangannya. Akan tetapi bunga yang dijual atau barang yang dijual itu harganya ditinggikan atau dimahalkan, apalagi jika sudah dikarang dengan sedemikian rupa dan menjadi indah dan bentuknya sudah jadi, itu biasanya mahal. Yang kedua, karangan bunga yang tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kebanyakan pedagang hanya merangkai bunga yang itu-itu saja, jadi bentuknya kurang lebih mainstream. Di sini adalah kesempatan kami, kelompok kami, untuk menginovasi varian-varian yang lain sehingga harganya juga tidak akan mahal. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua, value proposition. Setelah kita mengetahui pain atau masalahnya, di sini value proposition adalah jawabannya. Value proposition yang kita pakai ialah menjual macam-macam varian seperti beberapa bentuk, beberapa isi yang beragam. Di sini varian yang berbeda akan membuat customer menjadi tertarik karena berbeda dari yang lain, dengan jenisnya pun beragam, lalu dapat dipilih sesuai yang diinginkan. Selain itu, varian juga bisa disesuaikan dengan pesanan customer. Yang ketiga ada channel. Channel adalah tempat di mana kita memasarkan barang dagangan yang kita jual. Di sini kami memakai dua channel seperti offline dan toko online. Toko offline seperti pameran, perpisahan kelas atau wisuda. Lalu toko online seperti akun sosial media Instagram, Facebook, dan Twitter. Selain itu, baru-baru ini sudah banyak toko online shop yang dapat digunakan oleh para pedagang online dengan melalui Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Lalu keempat ada customer relationship. Customer relationship ialah cara bagaimana agar customer percaya dan loyal dengan toko kita, sehingga dapat membeli kembali barang yang kita tawarkan
secara terus-menerus. Di sini kami menggunakan 3 customer relationship. Yang pertama, menerima request varian isi. Yang kedua, mengadakan diskon. Dan yang terakhir, membuat kotak kritik dan saran agar customer dapat menambahkan apa yang dia inginkan agar nantinya bisa dibeli dengan dia sesuai yang dia mau, atau juga untuk meningkatkan kualitas dan kinerja toko kita. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream berasal dari royalti, seperti penjualan barang. Hasil dari royalti ini kita akan gunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti promosi atau kegiatan usaha kita yang lain-lain. Yang keenam ada care resource. Care resource adalah sumber daya yang kami butuhkan agar usaha kami dapat berjalan. Dan yang kami butuhkan adalah karyawan, laptop, dan juga smartphone. Yang ketujuh ada key activities. Key activities adalah apa saja yang kami lakukan agar usaha kami dapat berjalan dengan baik. Dan di sini kami akan mencari inovasi untuk menambah kreativitas dalam berkarya. Membuat promosi dengan cara bekerja sama dengan para influencer, artis, dan juga entertainer. Memasarkan melalui berbagai macam platform agar memperluas pemasaran. Mengadakan promosi setiap hari. Yang kedelapan ada key partners. Key partners adalah siapakah rekan kerja yang dapat mendongkrak usaha kami. Dan di sini kami akan memasarkan dengan beberapa partners, yaitu artis, influencer, media sosial, investor, dan juga komunitas. Dan poin terakhir ada cost structure. Cost structure adalah biaya yang akan kami keluarkan untuk menjalankan usaha kami, seperti endorse, gaji karyawan, dan juga membeli bahan baku. Itulah pemetaan yang kami lakukan dalam menjalankan bisnis kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.